Semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton podcast ini. Welcome to sharing session with Lab Multimedia Unsur. Kenalin, aku Ajeng dari jurusan Manajemen Internasional yang pada kesempatan kali ini bisa ngobrol bareng sama awardee beasiswa Bank Indonesia dengan topik Effective Time Management for College Students. Nah, menarik banget kan dua narasumber kita ini yang lagi tengah sibuk-sibuknya kegiatan kampus, mereka juga sebagai awardee. Yuk kupas tuntas tentang time management dengan mereka. Oke, di sini kita sudah ada dua mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsur ya. Sebelum itu apa kabar nih Mbak? Kita say hi juga sih kepada penonton-penonton podcast kali ini dengan Mbak siapa dan Mbak siapa? Oke, perkenalkan aku Rasyanda, biasa dipanggil Caca. Oke, perkenalkan nama aku Humay. Nah, ada Mbak Caca dan Mbak Humay nih. Sebelum kita lanjut, kita dive in ke materi-materi utamanya. Kita harus kenal lebih lanjut gak sih kepada angkatan berapa Mbak Caca atau jurusan apa Mbak Humay. Nah, mungkin bisa di-sharing. Oke, aku dari jurusan ISP Internasional angkatan 22. Oke, kalau aku sama nih kayak Caca, aku dari jurusan ISP Internasional angkatan 2022. Wah, angkatan 2022 ISP Internasional. Nah, langsung aja kita ke first question ya nih Mbak nih. Nah, untuk first question untuk Mbak Caca dan Mbak Humay nih, bisa gak sih ceritain sedikit nih tentang kesibukan sehari-hari kalian? Apa aja nih kalian sedang jalani apa saat ini? Mungkin nih bisa sharing dari bangun tidur sampai mau tidur nih. Nah, dari Mbak Caca Mbak Humay, silakan di-sharing. Oke, mulai dari aku terlebih dahulu. Kalau dari bangun tidur tuh kita kan memiliki kelas. Nah, untuk kelas aku tuh dari pagi jam 7. Nah, habis kelas itu mungkin ada break untuk istirahat sejenak. Nah, untuk sekarang aku menjalani dua organisasi, baik yang di UNSUR itu ada Himsbank sebagai bidang penelitian dan juga di luar dari kampus itu ada dari GNB atau Generasi Baru Indonesia dari Bank Indonesia. Wah, kelas pagi jam 7, pagi effortnya yang Mbak ada. Nah, apalagi dalam organisasi ya sebutannya. Ya. Nah, untuk Mbak Caca, Oke, aku mungkin kenalan dulu. Jadi aku ini tahun ini sebagai ketua pelaksana dari workshop alumni dan juga aku ada part time atau freelance di salah satu UMKM yaitu sebagai content creator dan juga editor. Jadi kalau misalkan bangun tidur nih, kita udah kelas pagi kan, kebetulan aku sekelas nih sama Humay. Jadi kalau misalkan aku nggak keburu untuk kayak ada waktu untuk ngedit dan lain-lain, aku curi-curi sedikit nih di kelas untuk ngedit karena by phone juga. Terus habis itu biasanya sore harinya aku ada rapat itu sih. Untuk kegiatan GNB sendiri paling seminggu sekali. jatuhnya multitasking ya. Betul. Dari freelance, organisasi, dan beasiswa. Wah, hebat. Nah, next question nih, sebagai awardee beasiswa Bank Indonesia, berarti menerima beasiswa dari Bank Indonesia ya, dengan benefit-benefitnya teman-teman. Nah, kita langsung aja ke pertanyaannya nih, mungkin lagi diincar-incar sama penonton. Gimana sih cara kalian tuh membagi waktu antara kuliah, organisasi, pribadi, mungkin yang suka hangout sama temen ya kan, dan aktivitas lain itu? Apalagi kan kalian tuh penerima beasiswa ya Bank Indonesia, dan itu kalian cara ngebagi waktunya gimana sih? Oke, aku jawab ya. Jadi kalau misalkan di GNB sendiri itu yaitu Generasi Bank Indonesia, nama komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia, kita tuh kayak sebulan bisa ada 4-5 program kerja gitu. Jadi cukup padat dan juga sat-sat gitu sih. Jadi aku sendiri biasanya ngebuat to-do list buat kegiatan seminggu ke depan. Jadi aku kayak tentuin skala prioritas aku, kayak misalnya kalau misalnya ada bertabrakan gitu, jadi aku tentuin mana nih yang emang yang paling prioritas gitu. Jadi di situ aku juga ngelihat peran aku, misalkan aku di GNB ini hanya menjadi staff, lalu kan aku juga mengemban sebagai ketua pelaksana, jadi pastinya aku akan mendahului workshop alumni gitu sih. Cuma tergantung urgensinya juga sih. Kalau misalkan emang di acara GNB ini lagi hari H, itu pasti aku akan mendahului acara GNB ini gitu sih. Kalau misalkan content creator itu tadi aku kayak seling-selingan karena fleksibel juga sih, jadi aku bisa kerjain kapan aja. Wah, berarti dari nentuin skala prioritas itu ya ada level-levelnya sendiri. Nah, untuk Mbak, aku mau coba. Oke, kalau dari aku sendiri sama nih kayak Caca.
dari skala prioritas. Nah kalau di Genbi ini kan kita banyak banget proker, di mana tuh kita juga harus ngasih feedback nih ke Bank Indonesia seperti kegiatan-kegiatan seperti proker kita harus aktif dalam Bank Indonesia gitu. Nah di sisi lain tapi kan aku juga harus kuliah gitu kan Mbak. Nah jadi aku juga harus tetap fokus di akademik aku, nggak boleh online nih, jadi harus tetap belajar dengan tekun. Nah cara membagi waktu aku ya dari beberapa hari sebelum ada kegiatan tuh aku melihat apakah besok aku ada kegiatan di Himesbang atau di Genbi. Jadi kalau misal ada kegiatan di Himesbang mungkin aku tidak akan mengambil kegiatan di Genbi dan sebaliknya gitu. Nah itu tuh teman-teman, gimana cara kalian tuh skala prioritas. Nah dari Mbak ini kita sudah mengatur ya, apakah ada acuan gitu cara kita untuk prioritas dari level urgensinya atau mungkin dari level deadline tugas-tugasnya yang mepet itu wah pasti ada acuan lah. Bisa di-spill gak kira-kira acuan apa kalian cara biar menentukan prioritas itu tetap terjaga gitu? Oke, kalau misalkan dari aku sendiri tadi aku sudah sempat mention gitu sih. Tapi kebetulan karena aku ketua pelaksana di workshop alumni, aku biasanya ngambil jadwal rapat yang emang gak bentrok sama acara dari Genbi ini, kegiatan dari Genbi. Dan juga kalau misalkan di content creator itu kan tadi fleksibel, jadi aku misalkan bisa ngerjain pagi, lalu sorenya aku ada rapat. Jadi kalau misalkan untuk menentukan rapat di workshop alumni-nya sendiri ini bisa aku atur biar gak nabrak sama rapat-rapat di Genbi gitu sih. Tentunya dengan kesepakatan teman-teman dari workshop alumni juga gitu. Ya, cuma aku doang. Mementingkan organisasi kepentingan bersama, jadi nggak asal langsung pribadi ya diutamakan. Jadi karena kita berorganisasi ya, kan banyak anggota-anggota, kita juga salah satu bagian organisasi, kita mempunyai peran ya. Jadi nggak asal langsung aja kita bisa prioritaskan hal lain, paling kita punya kepentingan tersendiri juga bersama di organisasi. Iya, soalnya tuh staff-staff aku, teman-teman dari workshop alumni juga ada beberapa yang jadi awardee beasiswa Bank Indonesia. Jadi tentunya kita banyak ada kesamaan juga. Jadi emang kita rembukin cari waktu yang emang semuanya bisa gitu. Time managementnya hebat. Nah, Mbak Kumai ada lagi tambahan? Ya mungkin kalau dari aku ya bisa dilihat seperti acuan apa sih buat kegiatan-kegiatan besok. Mungkin dari responsibility. Kalau misal aku di Himsbang itu kan ada 6 proker nih di bidang aku. Nah mungkin apakah besok kegiatan di besok tuh aku menjadi penanggung jawab di kegiatan itu atau tidak. Jadi kalau misal mungkin aku bukan penanggung jawab dari kegiatan tersebut, mungkin aku lebih memilih ke Genbi gitu. Dan sebaliknya kalau misal di Genbi aku menjadi penanggung jawab, mungkin aku juga akan memilih Genbi daripada Himsbang. Jadi kayak lebih dari ini sih sisi responsibility aja gitu. Oh, dari faktor kepentingan peran kita sendiri juga bisa diukur ya. Untuk ukur prioritas ya kan, karena semakin besar tanggung jawab maka prioritas kita juga bisa berubah. Wah, seperti itu teman-teman. Nah, next question, tadi prioritas itu udah bagus banget untuk menentukan time management yang baik ya. Now, next question itu bagaimana tuh cara kalian menyesuaikan jadwal ketika tiba-tiba ada tugas tambahan atau deadline mendadak. Nah, ini aku suka kesel nih, kadang ada dosen atau kegiatan luar lainnya yang ngebuat kita tuh menambahkan jadwal yang harusnya nggak ada di situ. Apalagi dosen yang suka ganti-ganti hari, apalagi suka kuis dadakan atau mungkin prepare yang banyak gitu loh. Kan jadinya kita jadwalnya sudah tertata rapi, tiba-tiba ganti hari. Nah itu kan cukup ribet ya untuk kita yang kadang time manajemennya masih kurang. Nah aku butuh tips and tricks nih dari Mbak Caca dan Mbak Kumai. Dari aku kayak gini nih. Mungkin dari aku terlebih dahulu ya. Nah kalau dari Genbi itu emang mendadak tapi mendidik gitu. Tapi mendidik. Bener banget itu kata ya slogan Genbi guys. Itu memang mendadak sih ya. Mendadak dan mendidiknya. Nah, jadi kayak kalau di lingkungan kampus kan emang kita harus menyesuaikan diri. Itu seperti udah hal biasa kan ya. Ada hal-hal yang mendadak yang tidak sesuai ekspektasi, yang jauh dari ekspektasi kita, tiba-tiba ada hal yang harus kita lakukan hari ini gitu. Jadi mau nggak mau kita harus tetap sih melihat dari skala prioritas. Apakah hal yang mendadak tersebut itu lebih penting dari apa yang harus kita lakukan sekarang gitu. Jadi kalau misal hal yang mendadak ini lebih penting, jadi kita harus menyampingkan hal yang akan kita lakukan sekarang gitu. Wah, jadi harus ada mengalah ya, mengalah kita. Menguji mahasiswa nih, kadang-kadang emang ada variabel lain atau luar ekspektasi. Nah, Mbak Caca,
Kalau misalkan aku sendiri mungkin lebih ke rapat-rapat gitu kali ya. Kalau misalkan kuliah kan otomatis kita nggak bisa ganggu-gugat ya, karena kita emang kewajiban utama kita sebagai mahasiswa itu kuliah gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan rapat-rapat kayak gini yang masih emang bisa diubah, pasti aku diskusiin dulu ke teman-teman yang bersangkutan, dan balik lagi kita akan melakukan musyawarah gitu sih, apakah harinya tetap mau sama atau mau diganti gitu sih. Kalau aku tetap diskusi itu utama, komunikasi kunci utama. Komunikasi guys, jadi jangan lupa komunikasi, always konfirmasi. Iya. Betul sekali. Oke, next questions nih. Tanya saya sedikit ya tentang beasiswa ya, penerimaan beasiswa BI. Apakah pengalaman sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia itu membawa perubahan dalam cara kalian mengelola aktivitas di kampus? Soalnya kan sebagai beasiswa itu berarti kita punya syarat-syarat yang dipenuhi kan ya. Tuntutan yang dipenuhi, misalnya dari IPK harus ada mencapai target tertentu. Apalagi kita sebagai penerima beasiswa itu berarti kita sebagai representatif dari instansi tersebut kan ya. Kita harus menjaga sikap, menjaga nama baik. Nah, itu gimana tuh sebagai penerima beasiswa itu mempengaruhi kehidupan aktivitas kampus kalian? Kalau misalkan dari aku sendiri itu mungkin lebih berpengaruh ke kayak sistem organisasi di GNB sama di kampus itu cukup berbeda ya menurut aku, karena di GNB itu ya tadi 1 bulan bisa 4-5 proker, sedangkan kalau misalkan dari kampus itu kita masih ada waktu, misalkan dari kalau aku sendiri dari workshop alumni itu dari April sampai November, kan itu jangka waktunya cukup panjang ya, jadi kita sangat dilatih kayak mendadak mendidiknya itu, terus juga gimana kita mengatur kayak manajemennya ya, itu balik lagi aku belajar banget sih dari menjadi GNB ini gitu. Walaupun kita juga mendapat pelajaran dari organisasi GNB ini dengan cara time manajemen yang baik seperti itu ya. Wah, udah baca hebat. Mbak Kumai. Oke, untuk kuncinya tetap sih tadi di time management ya. Nah, untuk di organisasi Himsba ini kan tiap hari nih, bukan tiap hari, seperti tiap minggu, baik weekday, weekend itu banyak banget kegiatan yang harus kita lakukan gitu. Apalagi kan staff-staff gitu, kita memiliki 6 proker di tiap bidang itu, kayak prokernya tuh banyak banget. Di GNB pun seperti itu, tiap bidang itu banyak banget proker yang harus kita jalankan satu persatu. Jadi mau nggak mau ya kita harus melakukan time management sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Biar hasilnya tetap maksimal dengan effort. Wah, luar biasa. Nah, dengan kegiatan-kegiatan kuliah nih kan, kuliah organisasi, apalagi untuk diri sendiri itu kan hektik ya, bisa bertabrakan. Nah, kalian pernah gak sih mengalami fase burnout? Nah, gimana cara kalian mengatasinya? Soalnya burnout itu dimana kita tuh sudah melewati apa ya, sudah sampai batas kan ya, dari mungkin bisa dari kemalasan, kita bisa muncul malas gara-gara burnout, kita bisa depresi gara-gara burnout kan ya. Nah, aku butuh tips and tricks dari mungkin kalian berpengalaman gimana cara mengatasi burnout nih. Oke Kak, kalau mahasiswa kita sekarang nih, kalau burnout itu kan udah hal yang normal, wajar gitu loh. Iya, nggak bisa dihindari. Jadi kayak kadang pasti ada waktu buat merenung, buat menangis kadang. Nah, mungkin salah satu cara untuk mengatasi burnout, kita harus mungkin me time dengan menonton seri-seri yang kita sukai, seperti mungkin kalau anak-anak zaman sekarang Gen Z nih, seperti drakor gitu. Dan juga kita harus melakukan istirahat gitu loh, kita harus istirahat sejenak untuk mengembalikan pikiran kita gitu. Wah, jadi healing me time, jatuhnya me time, nonton drakor. Nah, Mbak Caca, kalau aku sendiri sebenarnya aku pribadi yang jarang burnout ya, tapi burnout itu pernah, cuma aku kayak mungkin terbilang jarang gitu, karena aku sendiri itu punya prinsip kayak udahlah jalanin aja gitu loh. Jadi maksudnya kayak memaksakan diri. jadi ya mau nggak mau emang harus dilakuin gitu loh. Jadi kayak aku lebih baik aku lakuin dibandingkan aku teruskan membawa beban yang emang jadi nggak tenang gitu. Jadi aku kalau misalkan burnout tadi sih, aku juga sebenarnya nonton drakor juga, terus juga aku makan makanan enak sih. Aku tuh kayak 80% mengalokasikan uang aku tuh untuk makan makanan enak. Jadi kayak biar melepas beban-beban kita yang ada gitu. Oke, me time, self reward. Benar, self reward. Nah, makannya pedas-pedas nih nggak Mbak? Pedas-pedas? Atau lebih manis? Sedikit pedas. Karena aku nggak suka pedas jujur. Gacoan? Gacoan itu terlalu pedas banget. Aku memang takutnya berasa
berkesan banget sih. Nah untuk drakor nih, mungkin kita bisa kasih rekomendasi kali ya untuk mahasiswa lagi burn out nih. Mungkin ada genre, kan drakor banyak genrenya ya, kan kita ada preferensi genre nih. Mungkin kalau dari aku lebih suka genre yang thriller gitu. Thriller, minta ayo sih, burn gak out sih? thriller. Tapi aku suka gitu. Mikir-mikir stres lagi. Ada kontradiksi. Tapi itu menghibur ya, Iya, menghibur. Nah dari Mbak, nonton drakor juga kan ya? Kalau aku sih romcom sih, karena kayak kita udah pusing ya, jadi aku mau mikir kalau misalkan nontonnya action atau thriller gitu. Jadi aku lebih suka nonton drakor yang romcom, yang lucu-lucu gitu. Yang menghibur diri. Iya benar, yang gemes-gemes gitu. Ada rekomendasi drakornya? Kalau dari thriller ya, mungkin ini My Name. Mainnya bagus kan? Iya, Aku aku nonton itu. juga. Oh my god. Kalau aku apa ya? Sorry, aduh, Lihat kan, sorry. Kalau aku mungkin Our Beloved Summer itu bagus banget guys, sumpah. Kayak kalian harus nonton. Nah, rekomendasi dicatat, teman-teman dicatat ini misalnya ada burnout atau butuh me time atau butuh referensi atau butuh watchlist. Nah bisa nih. Tadi apa? My Name. Our Beloved Summer. Our Beloved Summer dan My My Name. Nah, Jangan lupa ditonton dulu. promosi kayaknya promosi Oke. Nah, next questions. Udah agak panas nih. Nih, oke, ada tips khusus nih, kan kita mahasiswa ya, kita tidak lepas ada aja dari 5 dari 10 mahasiswa itu menunda-nunda deadline, kerjaan, tugas. Nah, tugas-tugas penting terutama ini kan dari nunda-nunda itu tersendiri kan berakibat apa? Kita mengerjain yang mepet, terus buru-buru, dan akhirnya hasilnya nggak maksimal kan ya Mbak? Tidak maksimal, dan hasil juga nilainya juga ya nggak maksimal juga kan? Apalagi kalau misalnya kita ngerjain dari jauh-jauh hari ya kan, kita bisa cek kan apa yang perlu diperbaiki, misalnya apa referensi lagi ditambah. Nah, gara-gara nunda-nunda ini kan jadi nggak maksimal. Mulai ada tips nih, tips and tricks dari Mbak Caca dan Bu Kumai tentang nunda-nunda ini nih, mencegah gitu. Kalau dari aku sendiri, jujur sebenarnya aku juga ya sering lah kayak gitu menunda-nunda gitu. Maksudnya kita sebagai mahasiswa pasti ada aja hal-hal kayak gitu nggak bisa dihindarin gitu kan, karena kita juga punya kesibukan yang lain. Tapi sebenarnya lebih ketahuin diri kalian gitu sih, kalian tuh bisa apa enggak ngambil jalan itu gitu. Kalau misalkan emang kalian bukan tipe yang kayak gitu, mendingan nggak usah, mendingan kalian kerjain dulu baru kalian melakukan kerjaan lain gitu. Tapi kalau misalkan dari aku pribadi, aku emang kadang tuh kayak kalau mepet deadline tuh suka lebih encer gitu loh otaknya, Karena ada adrenalin. iya ada pressure-nya. Pressure. Gitu. Cuma itu nggak boleh disoto ya sebenarnya. Kayak lebih baik kalian mengerjakan itu dari jauh-jauh hari, karena bisa dicek dulu bener tadi kata Mbak Ajeng gitu. Terus kalian jadi bisa tahu apa yang salah gitu. Gitu sih. Paling kalau misalnya tipsnya itu kerjain aja. Dorong diri Iya. dorong diri. Oke. Wah, nah itu jangan dicicil gak sih? Wah dicicil. Iya, dicicil itu bener sih. Dicicil tugasnya walaupun males, hanya ada cicilan. Jadi Iya, kerjanya kerjain gitu. Nah, Bu Mai. Oke, kalau dari aku mungkin bisa ini nih, menonton apa ya, hal-hal yang bisa memotivasi diri kita gitu. Karena kan hal-hal itu udah apa ya udah biasa kita lakuin untuk menunda-nunda gitu kan, kayak realistis aja. Berarti semua mahasiswa seperti itu. Jadi kayak dan juga kita bisa curi-curi waktu, mungkin kalau lagi kelas mungkin biasanya belum datang nih, kita bisa mencuri-curi waktu buat ngerjain apa sedikit-sedikit gitu. Iya. Jadi memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya walaupun mepet, masih datanya masih jauh, ya kerjain lah ya. Nah, itu tugas itu udah jadi responsibility kita sebagai mahasiswa. Nice. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana sih pendapat Mbak Caca, Mbak Kumi sebagai work-life balance bagi mahasiswa? Oke, mungkin kalau dari work-life balance kita harus apa ya, menyeimbangkan antara kehidupan kita sehari-hari dengan apa di kampus, di organisasi. Mungkin udah banyak mention tadi sebelumnya itu, ya kita harus melakukan to-do list, terus apa skala prioritas. Itu kita harus melatih diri kita sendiri, apa sih diri kita, apa yang dimau diri kita itu. Jadi kita harus melakukan skala prioritas, menentukan skala prioritas gitu.
supaya kita tidak bertabrakan dan mungkin tidak mengalami burnout tadi gitu. Betul. Apalagi work life balance artinya kita harus menyeimbangkan antara kehidupan kehidupan profesional kita dengan kehidupan pribadi kita ya. Jadi harus bisa dipisahkan. Nah, untuk Mbak Caca, mungkin bisa di-share. Menurut aku work life balance itu penting banget ya untuk menjaga kesehatan mental dan juga fisik. Kalian tuh harus tahu kapasitas diri kalian tuh seberapa gitu. Jangan sampai kalian kayak ambil sana ambil sini, tapi kalian malah merugikan orang lain gitu. Gitu sih paling menurut aku. Jadi harus bisa menyeimbangkan ya, harus memisahkan dan dicampur hal personal ke pekerjaan, ke kampus. Wah, itu kan bisa jadi bad influence untuk salahnya. Betul, mental health dijaga, kesehatan dijaga dari Mbak Kumo juga. Tadi organisasi ya, itu bisa dipisahkan ya. Nah, oke, next. Nah, dari apa tips time management? Kita kembali ke tips nih, time management untuk mahasiswa yang tetap berprestasi dengan hasil maksimal di tengah-tengah banyak kegiatan nih. Adakah motivasi ini untuk terus konsisten dalam mengolah time management? Nah, kita butuh motivasi untuk konsisten. Nah, apalagi untuk mahasiswa yang ambis nih, ambis yang ingin ngejar prestasi, ingin hasilnya maksimal. Tips time managementnya dari Mbak sama Kumai. Kalau misalkan dari aku sendiri, menurut aku to do list itu penting banget ya. Itu kayaknya nomor satu deh menurut aku. Karena kalau misalkan kita nggak tahu apa yang mau kita lakuin, itu tuh bakal berantakan semuanya gitu. Terus biasanya aku tuh ngebuat kayak jam kerja gitu sih. Jadi aku membatasi diri aku biar nggak burn out. Jadi misalkan aku jam 7 tuh udah nggak menerima pekerjaan gitu. Jadi aku jam 7 ke atas aku bisa melakukan hal lain yang emang yang aku suka, kayak nonton drakor atau aku makan yang enak gitu. Itu kayaknya perlu banget sih membatasi jam kerja kalian. Jadi jangan terlalu di-push diri kalian, kayak kalian harus sayangin diri kalian juga gitu. Betul. Sayang diri sendiri. Dari Mbak Humai. Oke, di sini aku ingin memposisikan diri sebagai mahasiswa yang ambis nih. Jadi biasanya kalau mahasiswa yang ambis kan itu kayak benar-benar fokus ke akademik aja ya. Nah, kalau dari aku tuh tipsnya kita juga harus tetap fokus di akademik, namun kita juga harus 1-2 nih memiliki organisasi atau kepanitiaan gitu. Jadi waktu kita lulus tuh kita juga memiliki beberapa pengalaman di organisasi atau kepanitiaan. Jadi kita bisa dapat dua-duanya, baik dari akademik maupun dari pengalaman gitu. Nah, ya jadi mahasiswa tuh jangan asal ngejar akademik yang baik, tapi nggak organisasi yang pengalamannya nggak ada. Ya, tapi emang kapasitas itu beda-beda ya, kapasitasnya juga sirkumstansinya beda-beda. Mungkin jadi diusahakan mahasiswa itu jangan terlalu mendorong dirinya sampai burn out ya kan. Makanya untuk time management baik dari sampaikan oleh tips Mbak Caca dan Mbak Umay. Oke. Udah gak terasa sudah last questions ini Mbak, udah last questions. Nah, closing statement sebelum kita mengakhiri podcast kali ini. Nah, aku juga bakal minta tolong nih ke Mbak Kumai dan Mbak Caca. Apa ya namanya? Menyemangati. Apa kata-kata penyemangat gitu untuk mahasiswa burn out ya? Mungkin bisa tatap kameranya langsung, nih. Semangati mahasiswa yang lagi burn out, yang orang-orang lagi down, lagi males-malesnya, jadi deadline-nya banyak, tertunda gitu. Aku butuh nih closing statement dan juga tips penyemangat untuk mahasiswa. Oke, kayak deep talk gitu ya. Deep talk boleh kita deep talk boleh. Ya, mungkin dari aku sendiri ya. Buat teman-teman yang mengalami burnout, jangan berkecil hati, jangan merasa rendah, jangan merasa stres gitu. Karena kita semua bakal ada di fase ini gitu loh. Kayak mau nggak mau kita nggak boleh menghilang gitu loh. Kita harus mengalami fase ini. Jadi untuk teman-teman yang mengalami burnout, mungkin kalau kalian mengalami kesulitan, kesusahan, jangan lupa untuk memberitahu teman-teman terdekat kalian gitu. Jadi siapa tahu teman-teman kalian tuh bisa memberikan motivasi dan bisa mengurangi burnout kalian gitu. Jadi tetap semangat buat menjalani hidup. Jadi motivasi minta ketemu teman-teman Mbak ini. Ini tips aja. Tips. Nah, hebat nih. Jadi jangan sungkan untuk minta tolong. Jangan sungkan untuk sharing apa beban kalian ke teman-teman kalian, ke family kalian. Nah, wah cakep. Untuk Mbak Caca. Kalau misalkan aku sendiri, kalau kalian lagi burn out itu nggak apa-apa, kalian sedih tuh nggak apa-apa gitu, tapi jangan terlalu berlama-lama karena bakal beban itu tuh bakal terus-terusan kalian bawa gitu loh. Kalian setiap hari jadi nggak tenang gitu. Jadi menurut aku lebih baik kalian ngerjain tugas sambil nangis daripada kalian
nggak kelar itu tugasnya. Jadi gitu sih. Jadi dibandingkan kalian nangis-nangisan terus gitu, menurut aku kalian lebih baik udah jalanin aja. Emang hidup tuh emang kayak gitu, bener kata Mbak Humay. Kalian bakal ada di fase yang kalian sedih, kalian senang, kalian happy. Karena kalau misalkan kehidupan tuh bakal terus-terusan berputar gitu sih. Jadi kalian jangan takut buat mencoba hal, kalian jangan sedih. Jadi kalian pasti kebahagiaan itu bakal menunggu kalian di depan gitu. Jadi semangat terus buat kalian yang lagi burn out, jangan lupa dikerjain gitu. Yang penting kerjain walaupun sambil nangis-nangisan gitu. Prestasinya harus ada, walaupun ada itu tidak terhindarkan ya, fase itu tidak terhindarkan, semua orang bisa kena fase burn out. Jadi ini bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, keren. Wah, nggak kerasa nih teman-teman, kita sudah selesai pembahasan kita pada podcast ini. Nah, menarik banget ya narasumber kita kali ini dengan Mbak Caca dan Mbak Humay. Big thanks so much lah ya untuk special thanks Mbak Caca, Mbak Humay yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri podcast kita kali ini dan sharing-sharing bareng teman-teman podcast kita hari ini untuk membahas seputar tentang time management. Oke, mungkin cukup dari aku. Selaku host, mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan stay sampai akhir. Semoga pembahasan hari ini itu bisa membantu kalian dalam memanage time lebih baik, dan manajemen lebih baik. Nah, kalau kalian suka dengan konten kali ini, klik tombol like, Comment, share, dan subscribe. Mungkin ada teman-teman yang punya tips and trik tentang time management, bisa nih langsung tulis aja di kolom komentar. Bisa sharing session sendiri di komentar, bisa ya. Open diskusi, kita terbuka kok. Jadi oke, see you next time and bye bye.